John D. Rockefeller dinobatkan menjadi miliarder pertama di dunia. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita Andi Vera. Hari ini kita akan membahas salah satu keluarga terkaya di dunia. Kurang lebih nilai kekayaannya 11-12 sama keluarga Rothschild yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Keluarga ini bernama keluarga Rockefeller yang merupakan miliarder pertama di sejarah dunia dan dianggap sebagai orang yang paling kaya di sepanjang sejarah Amerika dan bahkan mungkin juga orang terkaya dalam sepanjang sejarah dunia. John Davison Rockefeller lahir pada tanggal 8 Juli tahun 1839 di New York, Amerika Serikat. Dia lahir dari keluarga menengah ke bawah. Ayahnya bernama William Avery Rockefeller, awalnya adalah seorang penebang kayu. Kemudian dia menjadi seorang penipu yang mengaku sebagai seorang dokter botani yang mampu menyembuhkan kanker. Ayahnya ini berkeliling dari kota ke kota untuk menjual obat mujarab sehingga jarang pulang ke rumah. Sepanjang hidupnya, William Rockefeller ini terkenal sebagai seorang yang licik, terlibat skandal penipuan, dan parahnya lagi guys, dia ini punya pacar di setiap kota dan bahkan punya anak dari beberapa pacarnya di luar kota itu. Dia nanam saham di mana-mana. Sementara John Davison Rockefeller ini tinggal bersama kelima saudaranya dan ibunya yang bernama Eliza Davison, seorang ibu rumah tangga yang religius. Masa mudanya John Rockefeller ini emang lebih banyak digunakan untuk bekerja dan belajar. Dia dari kecil ini udah biasa membantu ibunya untuk mengerjakan urusan rumah tangga. Ketika berusia 7 tahun, dia mulai bekerja sebagai penjual kentang, permen, dan merawat kalkun milik ibunya untuk dijual. Dia menabung semua uang yang dihasilkan di celengannya dia. Kemudian pada usia 13 tahun, dia meminjamkan uang $50 ke seorang petani dengan bunga 7,5% per tahun. Dia mengungkapkan sejak awal dia ini sudah dilatih ibunya untuk bekerja, menabung, dan memberi. Pada bulan September tahun 1855, ketika berusia 16 tahun, pada saat itu Rockefeller dan keluarganya pindah ke kota Cleveland. Di usianya yang masih sangat muda, dia mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai asisten pembukuan di sebuah perusahaan bernama Hewitt & Tuttle yang bergerak dalam bidang pengiriman barang. Lalu 4 tahun kemudian, di usianya yang ke-20, dia berhenti bekerja dan mulai mendirikan bisnisnya sendiri dengan mitra kerjanya. Mitranya bernama Maurice B. Clark dan dua saudara Clark lainnya, yaitu James dan Richard Clark, atau yang biasa dikenal dengan Clark bersaudara. Mereka pun membentuk sebuah perusahaan yang diberi nama Clark & Rockefeller yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan daging, jerami, biji-bijian, dan berbagai macam barang lainnya. Dan setelah 1 tahun berbisnis, usaha mereka mampu menghasilkan keuntungan sebesar 450.000 US dollar. Bisnis mereka melonjak pesat dengan pecahnya perang saudara di Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 1861. Pada saat itu Union Army membutuhkan sejumlah besar persediaan makanan dan tingginya permintaan membuat harga biji-bijian pun meningkat pesat sehingga membuat keuntungan perusahaan mereka juga naik pesat. Kesibukannya ia akan berbisnis membuat dia menghindar dari yang namanya wajib militer. John D. Rockefeller bahkan menyewa seorang tentara untuk menggantikan dirinya terjun ke medan perang sehingga ia tetap bisa menjalankan bisnis selama perang berlangsung. Rockefeller ini memiliki dua ambisi atau dua cita-cita yang sangat besar dalam hidupnya. Yang pertama adalah dia kepingin menghasilkan uang sebesar 100.000 US dollar. Dan yang kedua adalah dia ingin bisa hidup sampai 100 tahun. Di awal tahun 1860-an, dengan meningkatnya produksi minyak di Pennsylvania Barat, Rockefeller ini melihat peluang dalam sebuah bisnis minyak. Dan dia memutuskan untuk masuk ke industri perminyakan. Pada tahun 1863, Clark bersaudara dan Rockefeller membuka perusahaan kilang minyak pertamanya di Cleveland bersama dengan seorang ahli kimia, Samuel Andrews. Dia juga memberi perusahaan-perusahaan kecil untuk mengembangkan kilang bisnis minyaknya. 1 tahun setelah bergelut di dunia pertambangan minyak,
Rockefeller menikahi seorang wanita, Laura Celestia Spelman, pada tahun 1864. Laura adalah seorang filantropis dan guru. Dari pernikahannya, mereka ini dikaruniai oleh 5 orang anak, yaitu 4 putri dan 1 putra. Putra bungsunya bernama John D. Rockefeller Jr., yang nantinya menjadi pewaris bisnis besar sang ayah. Pada tahun 1865, Rockefeller meminjam uang di bank untuk menendang Clark bersaudara dengan membeli seluruh saham mitra bisnisnya seharga 72.500 US$ dan mengambil penuh kendali atas kilang minyak di Cleveland. Setelah itu, John pun membuat kilang ini menjadi lebih efisien dan lebih menguntungkan. Tak lama kemudian, bisnis kilang minyak tersebut pun menjadi yang terbesar di kota Cleveland. Bisnis minyak bumi yang kala itu menjadi bahan pokok ekonomi membuat Rockefeller menjadi semakin kaya. Pada tanggal 10 Januari tahun 1870, John mengajak saudaranya yaitu William Rockefeller dan 4 mitra kerja yang lainnya. Mereka berempat diajak untuk menjadi partner bisnisnya dan akhirnya mereka bersama-sama mendirikan perusahaan minyak yang lain yang diberi nama Standard Oil Company of Ohio. Bangunan ini masih berdiri hingga hari ini tepat di tengah Wall Street. John Rockefeller menjadi pemegang saham terbesar dan menjabat sebagai presiden di perusahaan tersebut. Standard Oil mulai memonopoli industri perminyakan dengan membeli kilang-kilang minyak dari para kompetitornya di kota Cleveland. Perusahaan keluarga Rockefeller itu juga mengakuisisi beberapa perusahaan minyak baru serta aktif mempromosikan produknya ke seluruh dunia. John Rockefeller berencana ingin mengontrol semua bisnis minyak di seluruh dunia sehingga dia bisa memonopoli bisnis dan tidak ada lagi kompetitor. Dan dia pun pernah berkata bahwa persaingan adalah dosa. Pada titik ini, Rockefeller dan mitra-mitranya pun telah menjadi sangat kaya dan sangat berkuasa, dan bisnis mereka pun menjadi sangat besar. Pada tahun 1890, Standard Oil Company telah menetapkan sistem distribusi nasional yang menjangkau hampir setiap kota di Amerika. Dibandingkan dengan pesaingnya, Standard Oil Company ini harganya bisa 2-3 kali lipat lebih murah. Oleh karena itu, Standard Oil Company ini bisa mendominasi bisnis penyulingan minyak hampir di seluruh negara di dunia. Di tahun 1904, 80% kota di Amerika dilayani oleh Standard Oil yang mengirimkan berbagai produk minyak ke bisnis toko-toko kelontong. Jadi toko-toko ini hanya menjual berbagai produknya Standard Oil Company dan membuat pesaing-pesaing lokal itu keluar dari toko-toko ini. Usaha ini membuat Standard Oil mendominasi pasar dan membuat para kompetitornya itu tidak suka dengan praktik monopoli yang dilakukan oleh Rockefeller. Pada titik ini, Standard Oil ini disebut monopoli paling kejam, kurang ajar, dan tanpa belas kasihan. Banyak orang yang merasa bahwa monopoli Standard Oil pada bisnis minyak itu nggak adil. Akhirnya pada tanggal 21 Maret tahun 1892, Mahkamah Agung Amerika menetapkan bahwa Standard Oil milik Rockefeller melakukan monopoli ilegal dan Standard Oil Company secara resmi dibubarkan. Perusahaan ini akhirnya terpecah menjadi 34 perusahaan berbeda. Dipecahnya perusahaan Standard Oil ini membuat John D. Rockefeller sebagai pemegang saham terbesar menjadi pria terkaya di dunia pada saat itu. 2 tahun setelah monopoli bubar, kekayaan bersih Rockefeller waktu itu sejumlah 900 juta US$ ketika putranya John D. Rockefeller Jr. bergabung dalam bisnis keluarganya. Pada tahun 1891, John Rockefeller mengalami gangguan saraf parsial yang disebabkan terlalu banyak bekerja, dan dia pun juga mengalami depresi dan gangguan pencernaan. Lalu akibat kesehatannya yang terus memburuk, John Rockefeller pun akhirnya kehilangan semua rambutnya termasuk alisnya. Dan dia pun pensiun dari perusahaan Standard Oil pada usia sekitar 50 tahun
dan mempekerjakan Frederick Taylor Gates, yaitu seorang pendeta baptis, untuk membantunya untuk menerapkan serangkaian prinsip baru dalam kehidupannya untuk menjadi seorang filantropi. Pada saat itu, Rockefeller pun dibanjiri oleh permintaan sumbangan dana, baik dari individu maupun yayasan amal. Dan ia pun menyumbangkan ratusan juta US dollar dari kekayaannya, dan diestimasi sekitar 500 juta US dollar kepada berbagai yayasan amal mulai dari bidang sosial, kesehatan, agama, serta pendidikan. Dan dia pun juga menyumbangkan tanahnya yang seluas 7 hektar untuk menjadi kantor pusatnya PBB di kota New York. John D. Rockefeller dikenal sebagai salah satu pengusaha paling terkemuka di Amerika dan sangat dihormati karena dia membantu membentuk negara Amerika Serikat hingga menjadi seperti saat ini. Dan pada tahun 1916, John D. Rockefeller dinobatkan menjadi miliarder pertama di dunia. Meskipun beliau sudah pensiun, investasi dan kekayaannya terus berkembang. Dan tidak sedikit sejarawan yang percaya bahwa John D. Rockefeller adalah salah satu orang yang paling kaya di muka bumi. Pada tanggal 23 Mei tahun 1937, John D. Rockefeller meninggal dunia dalam tidurnya pada usia 97 tahun akibat arteriosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Ketika dia meninggal, dia menjadi filantropis terbesar yang pernah hidup. Rockefeller meninggalkan kekayaan yang sangat besar untuk keluarganya. Estimasi kekayaannya sekitar 1,4 miliar US dollar. Jadi banyak banget ya. Wakeh kali. Beli rokok ya, bisa menenggelamkan seluruh Pulau Jawa. Iya. Here comes the money. Here we go. Jadi ambisinya Rockefeller ini cuma satu yang terwujud ya. Dia kan waktu muda kan pernah ngomong punya 2 keinginan ya. Yang pertama menghasilkan 100.000 dolar. Iya. Sama hidup 100 tahun. Yang 100.000 dolar ini udah terlampaui jauh banget. Jauh. 1,4 M. Jadi 10 kali lipat, 14 kali lipat, ya kan? Cuma yang dia umurnya 100, sayang sekali kurang 3 nggak tahun. terwujud ya. Ya. Dia dikenal sebagai pengusaha paling sukses sepanjang sejarah dan miliarder pertama di Amerika Serikat. Keluarga Rockefeller ini juga sering dianggap sebagai keluarga yang terkaya di dunia dan sering dibandingkan dengan keluarganya Rothschild. Kira-kira kalau menurut kalian yang lebih kaya mana ya guys? Keluarganya Rockefeller apa Rothschild? Coba kasih tahu pendapat kalian di kolom komen di bawah. Oke, sekian video kita kali ini. Thank you buat teman-teman semuanya yang sudah nonton episode Kiguni kali ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama videonya kita dan merasa video kita bermanfaat, jangan lupa diklik tombol like-nya. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian pencet tombol dislike-nya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain tombol lonceng yang ada di bawah. Dan juga share ke semua teman-teman kalian. Semuanya. Oke, sampai jumpa lagi di video Andi Vela berikutnya. Bye-bye.